Hari ini kita mau review mobil-mobil warna hitam, tapi bukan mobil yang itu, karena itu punya orang lain. Nah, ini dia mobilnya. Daihatsu Xenia 2010 manual transmission. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Halo para leiko sekalian, kembali lagi di mobilbagus.id bersama gue Jose. Kali ini reviewnya sedikit berbeda nih. Kalau biasanya kita mereview eksterior, interior, teknologi dan segala macam, hari ini kita akan mereview unit jualan kami di Mobil Bagus Showroom, yaitu Daihatsu Xenia 2010 manual transmission. Waduh, kalau udah dengar Xenia atau Avanza tuh bawaannya mobil irit ya kayaknya. Nah, kita akan langsung bahas kupas tuntas. Tapi kali ini kami akan mereview adalah kondisinya. Ya, betul, karena ini mobil tahun 2010. Mobilnya sudah cukup lawas ya, sudah berumur 13 tahun, sekarang tahun 2023. Jadi, kita akan melihat beberapa kondisi istimewa, gak cuma kondisinya, tapi harganya juga istimewa, apalagi benefit-benefitnya juga istimewa. Bayangin, mobil ini harganya di bawah 100 juta, tapi nanti kalian akan dapat benefit sampai 200 juta. Waduh, penasaran kan? Makanya, simak sampai habis. Pertama, di bagian depannya, ya, aksennya seperti ini. Tapi, kalau kita lihat di bagian lampunya, memang warnanya agak sedikit pudar, tapi yang penting nggak foggy atau berkabut. Dilihat ya, headlampnya nih masih terang pastinya, nggak ada kabut, dan di bagian fog lampnya juga clear ya. Nah, kayak gini. Jadi kondisinya masih paten. Kemudian kalau kita lihat di bagian depan sini, nggak ada apa ya namanya, baret yang gede gitu ya. Paling baret-baret halus wajar sih pemakaian. Tapi kalau kita lihat baretnya tuh sedikit ya. Dan paling ini cuma kotor karena kan mobil ini sering pakai sama test drive buat calon-calon customer ya. Jadi agak wajar sih di sini ya, tadi agak kotor. Kebetulan tadi nggak sengaja kita lewatin becekan. Agak kurang jadinya. Tapi lihat nih, bagus banget dan catnya nggak belang ya. Jadi nggak ada indikasi bekas tabrak atau jadi atlet renang. Nah, kalau kita lihat bagian depan ini sudah mulus, terutama di bagian krum. Sekarang kita lihat bagian sampingnya, bro. Di bagian samping, memang yang agak sedikit mengganggu nih kaca spionnya ya. Karena kaca spion model mobil-mobil tahun kayak gini, itu masih menggunakan otot, nggak elektrik sama sekali. Dan warnanya juga udah agak pudar, tapi biasanya di online itu ada, apa ya namanya, kayak semacam semir, jadi bisa lebih warna hitam lah. Nah, itu opsional pokoknya. Tapi yang jelas ini masih original dan nggak ada ini ya, apa namanya, kayak patah atau lecet atau segala macam. Kalau kita lihat di bagian depannya nih, kacanya masih oke. Paling jamurnya dikit-dikit seperti biasa kalau kata orang, ada dikit gak ngaruh. Nah, kalau kita lihat di bagian samping sini juga paling lecet-lecet sedikit ya. Yang lecet-lecetnya tuh yang nggak perlu bukan didempul, maksudnya nggak perlu dicat ulang. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini paling dipoles juga hilang. Biasanya sih gara-gara kerikil ya. Nah, memang untuk di bagian bannya dia sudah agak botak depan, tapi kalau misalnya nanti kalian beli, tenang aja, bisa request ganti ban baru. Jadi kalau misalnya sama mobil-mobil bekas kan, namanya mobil bekas sudah pasti ada minus. Minusnya itu nanti bisa request mau diganti apa aja, nanti mungkin bisa dikabulkan sama sales kami dan dibantu oleh tim maintenance. Nah, sekarang kita lihat lagi di bagian sampingnya sini secara menyeluruh. Kalau kita lihat di sini kacanya juga ini ya, sudah dipasang kaca film dan nggak ada retak ataupun getas dari kaca filmnya, jadi masih bagus lah. Iya, ini mobilnya kekunci guys, dan bentuk kuncinya seperti ini ya. Jadi memang kuncinya ini terlihat sangat jadul, masih pakai colok, tapi tenang saja, ini sudah dikasih remote, jadi kita bisa buka pakai remote. Nah, masih berfungsi dengan baik. Kemudian kalau kita lihat di bagian pintunya nih, karet-karetnya tuh semua aman ya, nggak ada getas, retak maupun dent atau segala macam. Dan kalau kita lihat door trimnya, manis sekali le. Ini mobil tahun 2010, tapi interiornya ya dibilang bagus banget enggak, tapi dibilang jelek juga enggak. Ini tuh masih kondisinya good banget. Tuh lihat deh, masih bagus ya. Nanti kita akan lihat bagian interior secara menyeluruh. Tapi sekarang kita lihat bagian belakang dulu, bro. Nah, di bagian belakang, terutama di bagian bannya belakang ini masih tebel-tebel, nggak ada yang botak-botak. Sementara untuk di bagian belakang
bodinya ini, kita lihat ini ada high mount stop lampnya, dia sudah LED ya tahun 2010, jadi keren banget. Dan dia nanti kayak ada spoiler kecil gitu, dan ini masih berfungsi dengan baik. Nah, kalau misalnya ini kuncinya nggak dipencet, dia bakalan bunyi mulu, jadi kayak semacam ngingetin gitu lah, kayak weh gue belum dikunci nih gitu. Oke, sekarang kalau kita lihat di bagian emblemnya nih, masih ori, Xenia, kemudian tipe XE dan VVTi. Dan kalau kita lihat di sini memang tidak ada kamera mundur ya, tapi seenggaknya udah ada 4 titik sensor parkir buat ngebantu kalian parkir mundur. Dan kondisinya masih good, masih bunyi nit gitulah. Di bagian stop lamp clear, gak ada kabut, foggy maupun segala macem apalah itu. Oh, kalau kita lihat nih masih bagus banget ya, tuh warnanya clear gitu, baik di mika merah maupun mika beningnya, jadi masih bagus banget di bagian stop lamp sama di bagian apa sih namanya, lampu sen sama lampu mundur. Nah sekarang kita buka aja ya, kita lihat bagasinya. Oke, sayangnya bukannya masih manual ya kayak gini. Nah kita buka guys. Oke, penampakannya seperti ini ya. Ini jadi tadi agak kotor karena kena air hujan sedikit. Kalau kita lihat di sini juga masih oke banget. Ini ya namanya juga termakan usia, jadi makanya warnanya agak pudar sedikit ya. Tapi pudar sedikit nggak ngaruh. Kalau kita lihat di bagasinya juga cukup luas. Memang nggak ada ban serep di atas ya, karena ban serepnya ini, nah ini nih tuh, ban serepnya ada di bawah, tengah. Kalau kita lihat di sini ya, ini paling ada jamur-jamur kayak gini nih. Ini masih bisa dihilangin kalau misalnya dipoles. Karena setiap pembelian mobil bagus showroom, itu mobilnya free poles, cuci, dan segala macam lah. Jadi mobil itu bener-bener didatengin ke kalian tuh udah kondisi well banget pokoknya. Nah, yang menarik juga, di bagian hidrolik ini udah diganti ya. Hidrolik ini udah nggak yang orinya karena mungkin sudah termakan umur, jadi makanya udah diganti. Jadi ini masih kuat banget ya, nggak ngeplek nih tuh. Jadi masih kuat. Kalau misalnya ciri-cirinya udah nggak kuat, biasanya kita baru buka segini nih, dia udah turun lagi gitu. Nah ini enggak ya, tuh masih berfungsi dengan baik. Nah ini yang paling krusial. Sekarang mari kita lihat sektor mesinnya bro, let's go. Nah ini dia dapur pacu dari Xenia 2010, berkapasitas 1300 cc dan ini adalah manual transmission. Kalau kita lihat memang ada beberapa bagian yang karat, ya wajar banget sih. Tapi ini karatnya bukan karat karena bekas atlet renang. Karena kalau misalnya bekas atlet renang, dia karatnya nyampur sama lumpur bro. Nah kalau kita lihat di bagian detail-detail di bawahnya, itu nggak ada lumpur-lumpur maupun karat bekas kena korosi. Lebih tepatnya korosi karena air ya. Dan kalau kita lihat ini kondisinya masih bagus banget. Dan kalau misalnya dinyalain, bunyinya juga bagus. Nggak ada bunyi ngelitik maupun bunyi jedak-jeduk. Oke para leku sekalian, sekarang kita udah di dalam Xenia ini. Jadi cuacanya lagi kurang bersahabat nih, panas banget bro. Nah kita langsung nyalain AC aja. Ini modenya 2 dan kita langsung mentok ke cool. Ini masih dingin. Jadi cooling sistemnya atau AC-nya ini benar-benar terawat bro. Jadi untuk bagian kompresor AC-nya masih berfungsi dengan baik. Nah kalau misalnya kita buka tutup, ya suaranya enak ya. Jadi kayak dibilang lembut juga enggak, tapi kaleng banget juga enggak gitu. Jadi wajar lah. Untuk bagian minornya memang di bagian setir ya, dia ada kegerus sedikit. Tapi kalau misalnya mau dilapisin pakai apa namanya, kulit lagi atau segala macam, itu bisa banget pokoknya. Karena minornya cuma ini doang. Kalau kita lihat nih di bagian dashboard nih, masih mulus banget, nggak ada kayak kuning-kuning gitu, jamur ataupun retak-retak ya, nggak ada nih tuh. Kalau dilihat, mantap sekali. Memang sih ini mobil masih menggunakan radio atau MP3 kayak gini, jadi kalau misalnya buat dengerin Bluetooth ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya mau dipakein aftermarket, ya itu pilihan kalian. Tapi mobil kayak gini biasanya cocok kalau kita setel radio terus mau pergi kondangan bareng keluarga. Waduh, itu vibes tahun-tahun 2010-an banget pokoknya. Dan kalau kita lihat di bagian tengah sini juga warnanya nggak ada yang pudar ya. Lebih tepatnya kalau misalnya dibilang pudar banget enggak, tapi masih mulus lah tuh. Bagus banget bro, beneran. Tidak hiperbola ya. Kalau kita lihat juga di bagian bawah sini semuanya masih oke banget. Dan di bagian ininya nih, apa namanya, transmisinya tuh masih bagus warnanya loh untuk tahun-tahun 2023 kayak gini. Dan kulit-kulitnya tuh kayak nggak ada retak-retak gitu loh, bagus loh. Bahkan di bagian tombol hazardnya nih masih ada logonya.
Gue jarang sih nemuin seperfect ini kondisinya. Biasanya kalau misal mobil-mobil ya 2010-an gitu lah, udah hilang nih logo-logo hazardnya nih, karena kena keringet kali ya, keringet orang. Oke, sekarang kita lihat di bagian atas, nggak ada ini ya, apa namanya, baret, jamur ataupun segala macam. Cuma di sini ada kotor sedikit. Sekali lagi masih bisa di salon. Kita lihat di bagian atas, ini benar-benar masih good condition, well banget, bagus. Kalau kita lihat nih, ada indikasi sepertinya pengemudi sebelumnya tidak ngerokok ya. Mungkin sekali dua kali pernah sih, tapi kayaknya nih bukan perokok aktif berat di dalam mobil, karena tuh kita lihat sampai ke bagian belakang nggak ada noda-noda kuning asap rokok, bro. Nah, sayangi paru-parumu, daripada beli rokok mending kita buat nyicil DP mobil. Yoi. Sekarang kita lihat di bagian kursinya. Di bagian kursinya sendiri juga masih perfect condition karena gak ada retak-retak lagi, guys. Sekali lagi, jangan bosen-bosen ya kalau gue ngomong gak ada retak, karena memang keadaannya seperti ini, bro. Nah, kalau kita lihat masih empuk sekali. Juga warnanya nih masih warna wajar banget. Jadi gak ada apa namanya, jamur ya. Gak ada jamur, gak ada noda-noda kuning atau segala macam lainnya. Yang unik dari mobil ini juga adalah kalau misalnya lagi posisi diam terus kita baru masuk mobilnya, kalau kita tekan rem, nah dia auto kunci. Ya namanya juga mobil-mobil 2010, jadi kuncinya bentuknya kayak gini masih wajar lah. Sebelum kita jalan, kita tes dulu nih ya, kita belokin. Nah, belokin. Gak ada bunyi ya guys, gak ada bunyi jedak-jeduk atau kretek-kretek. Nah, jadi indikasi steering rack atau tie rod dan segala macamnya masih berfungsi dengan baik. Kemudian untuk transmisinya sendiri masih enak. Koplingnya nih, koplingnya nggak keras, bro. Nah, sekarang kita coba tes mundur ya. Kita dengerin suara nit. Itu dia, kedengeran ya. Jadi masih berfungsi dengan baik, dan sekarang kita langsung jalan aja guys. Oke, sekarang ini kita udah jalan, dan untuk elektrikalnya nih ya, kita langsung coba aja. Hazardnya masih berfungsi dengan baik. Kemudian sen kiri, sen kanan, kemudian sen kiri. Nah, semuanya masih berfungsi dengan baik ya. Kemudian untuk kaki-kaki kayak biasa ya, normal. Nah, nggak terlalu empuk yang banget, tapi keras juga nggak stiff lah, wajar. Mungkin pada bingung ya perbandingan apa sih yang empuk banget tuh kayak gimana. Nah, kami mau kasih contoh yang mobil yang empuk banget ya menurut kami dari merek Toyota tuh Innova udah pasti. Kemudian apa sih itu namanya, abangnya Fortuner. Terus untuk yang sedannya Camry. Nah, itu bener-bener legit banget lah kalau untuk kaki-kakinya. Untuk tes akselerasi seperti ini tidak perlu ya, karena mobil ini nggak buat kebut-kebutan. Mobil ini dikenal dengan berhemat-hemat ria, bro. Nah, untuk harganya nih guys, mulai dari 89 juta masih bisa nego, dan untuk DP-nya sendiri 15,9, kalau misalnya angsurannya di angka 2 jutaan selama 5 tahun. Jadi guys, yang perlu kalian notes adalah, wah mobil 2010 ini aku pikir harganya di bawah 80 gini-gini. Nih, jadi kita selalu mendengar pepatah atau golden rules bahwa ada harga, ada kualitas. Jadi yang berani kami jual itu bukan hanya unitnya, bro. Yang kami jual adalah pelayanan after sales serta keluhan-keluhan pelanggan. Jadi kalau misalnya seumpama mobilnya nggak ready buat dijual, kita nggak berani jual. Jadi kalian ini hanya perlu mengeluarkan merogoh kocek, mobilnya udah tinggal pakai aja. Karena tercover garansi mesin transmisi by Warranty Smart Indonesia 1-3 tahun. Part-part yang di cover itu banyak banget, bro. Mesin, transmisi, ECU, cooling system, braking system, dan kalau misalnya mobil ada turbo bawaan ya, itu turbonya di cover. Kalau misalnya turbonya modif ya enggak pastinya, namanya juga barang modif. Dan kalau misalnya kalian ambil yang paket gold ya, itu total limit klaimnya
sampai 200 juta. Bayangin nih, mobil harga cuma 80 jutaan, tapi total limit claimnya ngelebihin harga mobilnya. Paten banget pastinya bro. Dan kalau misalnya untuk syarat klaimnya nggak ribet. Karena kalau misalnya mau syarat klaim, kalian tinggal hubungi hotline-nya si Warranty Smart Indonesia. Dia ready selama 24 jam seluruh Indonesia, bukan Jabodetabek. Jadi ini bener-bener garansi terpaten yang pernah ada di Indonesia bro. Jadi tunggu apa lagi, langsung datang aja ke Jalan Raya Pendidikan, Pasar Jengkol, Gunung Sindur. Mobil Bagus showroom di Google Maps juga ada pastinya. Kalian akan mendapatkan experience beli mobil bekas rasa mobil baru, kemudian juga tercover garansi Warranty Smart Indonesia, berkendara aman dan nyaman dimanapun kalian semua pergi dan berada. Jadi paten nggak? Paten banget. Dan kata-kata ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya kalian langsung penasaran, langsung datang aja lah bro. Pokoknya mau test drive boleh, mau nego masih bisa, benefitnya juga banyak banget. After sales nggak kalah sama beberapa showroom mobil baru. Jadi jangan tergiur sama harga mobil yang murah, tapi ke depannya ternyata banyak PR. Nah, jadi yang pusing juga kalian semua bro. Di sini terima beres. Nah, kalau misalnya kalian mau minta di-review lagi mobil-mobil murah, langsung tulis saja di kolom komentar. Ntar kita bantuin cari mobil-mobil murah yang berkualitas pastinya, sama kita udah pasti bergaransi. Oke, mungkin segitu dulu aja mengenai review unit dari Daihatsu Xenia 2010. Kalau misalnya kalian suka sama konten ini, jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @mobilbagusindonesia. Jangan lupa untuk selalu di like, di komen, share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil bekas berkualitas, bergaransi, paten, tinggal pakai. Dan jangan lupa untuk selalu di subrek atau subscribe. Adios.